Nah, halo semuanya nih cuy. Nah, jadi video kali ini kita kedatangan tamu nih cuy, si R25 yang pernah jadi pusat perhatian cuy di sekolahan. Nah, jadi langsung nih boleh diperkenalkan namanya, Mas? Jadi perkenalkan, nama gua Abdullah Mazjana, gua satu sekolahan dengan dia, tapi kita beda jurusan cuy. Jadi dia di multimedia, gua di teknik sepeda motor. Ya. Nah, jadi walaupun kita satu sekolahan, kita pun jarang ketemu ya. Sekarang karena kelasnya jauh, gua di depan, dia di tengah. Nah, di jurusan multimedia itu juga kalau pagi kita masuk ruangan, keluar-keluar udah malam cuy. Sama aja sih, cuman kan kalau di jurusan gua apa namanya, terserah anaknya, kalau mau belajar belajar, mau pulang pulang gitu. Nah, jadi nih kalian udah lihat nih si R25 putih gede. Gede, kira apa Jay? Nah, jadi boleh diceritain kenapa di umur sekarang 18 tahun ya? 18 OTW 19. Nah, jadi di umur segitu dia udah punya R25. Nah, jadi boleh diceritain gimana ceritanya caranya bisa dapat ini motor nih? Jadi awalnya itu gua coba-coba. Serius. Jadi sebelum gua pakai ini itu aku pakai Mega Pro Mono tahun 2011. Mega Pro Mono warna hitam. Itu pun hitungannya bukan motorku, tapi motor bapakku. Yang masih karbu ya kan, Mega Pro ada yang injeksi juga. Nah, ini fotonya tuh. Ini ambil air gede ini ya. Nah, terus gimana itu? Itu gua pertama kali bisa motor pakai Mega Pro itu juga, motor kopling. Di kelas 6 SD gua pakai. Di kelas 6 SD, cuman belum pakai tiap hari. Pakai tiap hari itu mulai kelas 3 SMP. Iya. Dan kenapa gua pakai motor bapakku? Karena bapakku kerja dan pulangnya nggak pasti. Jadi motornya nganggur di rumah, gua pakai lah. Si Mega Pro ini ada kisah tersendiri kan nih? Kisah-kisah sedih serta bahagia. Banyak sih. Banyak yang terlupakan, cuman yang paling mengesankan pakai Mega Pro itu ya. Pernah colok cewek. Sumpah. Jadi ceritanya gue ceritain ya. Sorry agak melenceng ya. Jadi ada satu cerita waktu gue pakai Mega Pro itu ditolak cewek. Jadi gue deketin salah satu cewek itu dipakai Mega Pro itulah, gue samperin kayak gitu-gitu, temen lah gitu. Nah, waktu gue ungkapin ya kan, itu ditolak. Ternyata dibalik semua itu dia suka temen gue pakai CB caleng itu. Nah, jadi si Mega Pro tertikung oleh CB. Iya, karena kan waktu itu CB ngabres belum banyak kayak sekarang ya. Lagi viral-viralnya. Herex, jadi masih viral Herex, GL itu gitulah. Jadi gua pakai Mega Pro rentenir itu, karena kan ya motor sport naked, pakai full face, pakai glove ya. Apalagi kalau buka rentenir. Bahkan pernah pakai ini pun pernah dikatain rentenir sama polisi malah. Kan waktu viral kemarin COVID kan, cegatan biar ada vaksin gitu. Jadi gua lewat jebret ditahan. Panik tuh, knalpot racing, nggak ada spion, nggak ada spakbor, nggak ada plat nomor. Gua kira bakal dikenain motor, ternyata apa? Sudah vaksin? Karena waktu itu umurnya belum 17, jadi belum bisa booster waktu itu. Nah, jadi punya nih motor udah lama juga ya berarti? Udah setahun lebih. Oh, Gua kan puasa tahun kemarin. Bukan jadi puasa masih yang terakhir kali. zaman-zamannya COVID nih, Joy. Ya, COVID 2022. Kapan itu waktu ditolak pakai Mega Pro? Itu waktu kelas 3 SMP 2019 akhir. Sebelum rekreasi SMP itu. Kemudian setelah masuk SMK nih dia masih pakai Mega Pro nih, Joy, dan gua masih pakai Suzuki Smash. Iya, Smash biru ya kan? Iya, bener. Ceritanya gimana nih bisa dapat R25 dari yang sebelumnya pakai Mega Pro? Ya awalnya gua waktu pakai Mega Pro gua kan sering post motor-motor sport lah ya, karena mulai suka gitu, tahu seninya. Gua post dan bapakku akhirnya tahu gua suka motor-motor ginian. Mungkin bapakku merasa kayak, wah anak gua pengen, karena kan bapakku tuh orangnya kayak
apa kalau bisa apapun yang diinginkan anaknya itu kesampaian gitu. Nah, mancing dulu gitu lah ya. Iya, sebenarnya nggak niat mancing sih, karena gue suka gopos aja, gue suka gopos gitu, gak niat mancing gitu. Nah dari situ waktu kelas 2 SMK gue PKL, gue dibilang, nak motornya jual aja nanti beli lagi gitu. Baru di kelas 2 SMK itu ya? Iya kelas 2 SMK, dan waktu itu motornya langsung gue post Megapro itu 1 bulan lah kurang lebih baru laku. Gue post di semua marketplace, udah laku. Akhirnya laku kan, misal hari ini laku nih, besoknya langsung nyari. Nah waktu itu sebelumnya bapakku udah ditawari Saber 150 warna putih kayak temen aku persis, CBR. Saber 150, karena waktu itu gue mikirnya masuk akal aja, Saber 150 R15 GSX. Nah pengennya sih R15 Fitri, R15 Fitri. Iya. Sedangkan keluarga gue keluarga Honda, jadi Saber 150. Kalau itu ya udahlah. Akhirnya ditawari temennya bapakku, dibilang anaknya dibeliin motor 50 cuman nggak mau pakai. Nah itu dijual ceritanya. Nah waktu disamperin ya kan, jauh di tengah kota disamperin, nggak jadi dijual, dipakai sama anaknya. Nah waktu itu pusing lah tuh, udah jauh-jauh kota nggak jadi dijual. Waktu itu langsung lah nyari-nyari di marketplace spot, rupanya ada ini. Kenapa belinya ini? Padahal dari keluarga pada make Honda, kenapa malah tidak ke Yamaha nih? Nah, waktu itu sempat ada kontra, kok Yamaha gitu kan, kok 250 cc 2 silinder nggak boros, 2,5 pajaknya mahal kayak gitu. Waktu itu di marketplace itu belum gue cari, keluar aja tiba-tiba langsung gue pencet, gue chat ada, karena kan waktu itu lokasinya cukup dekat, sekitar setengah jam dari lokasi waktu mau ngambil CBR itu. Nah waktu itu gue bilang gini, ya udahlah samperin aja dulu, namanya cek barang, siapa tahu cocok, nggak cocok ya cari yang lain gitu kan. Waktu disamperin jebret, ternyata gue suka. Kan waktu itu 4 orang, bapakku, ibuku, kakakku cewek sama aku. Yang kakakku cewek support aja, yang ibuku terserah bapakku katanya. Nah bapakku aja nih, masalahnya ini Yamaha 250 cc gitu, yang dipikirkan pajak, terus bensinnya gimana nanti gitu. Nah waktu itu gue yakinin injeksi, jadi nggak bersamat lah, tergantung yang pakai juga. Kalau yang dipakai di kendes-kendes ini boros juga. Jadi ya, tergantung tangannya lah ya, kalau tangannya boros pakai motor apapun tetap boros. Iya sih, jadi ya jalan kenceng tapi RPM rendah gitu aja. Nah balik lagi, udahlah akhirnya beli aja lah, mumpung anaknya suka ya kan. Kita akhirnya beli, seminggu dititipin di tetangga sekaligus keluarga, karena orang Jawa ya kan, orang Jawa waktu itu harinya nggak bagus, jadi dititipin dulu dan mau pulang. Tapi akhirnya ya sempat lah bawa pulang itu, karena kan gatel main riding waktu puasa tahun 2022. Di waktu itu si Megapro ini udah kejual. Udah, makanya itu uangnya buat tambah ini. Jadi dia ini jual Megapro buat beli ini nih cuy, si R25. Jadi kalau dipikir hitungannya ini motor bapakku ya kan? Kan yang aku jual motor bapakku. Iya bener juga, bener. Nah, jadi waktu itu bapakku udah nggak bisa bilang nggak punya motor lah berdiri sendiri, karena ini kan buat aku. Selang 2 minggu lah sekitar itu, akhirnya beli Astrea. Ya makanya Astrea yang di konten aku yang gua kasih nama Asya itu sebenarnya Astrea bapakku. Nah jadi baiklah nih ya, yang belum follow TikToknya si dia ini, iya, ada ini TikToknya ini di sini. AA.Ziana ya, sama Instagram juga AA.Ziana. Malah iklan. Nah dari Astra itu karena jarang dipakai, ya udahlah gue pakai juga akhirnya. Gua sempat bore up juga Astra. Kenapa ini bisa punya pikiran buat pilih motor? Kan ada tuh di 250 cc atau bisa pilih Kawasaki Ninja ZX 25R. Kan bisa juga itu. Iya. Ya kenapa fix pilih ini, kenapa nggak cari yang lain? Karena kita bahas Kawasaki Ninja dulu. Kawasaki Ninja
gue nggak suka. Ini kan subjektif ya kan, tergantung Iya. diri ya kan, soal desain subjektif. Gue nggak suka karena bentuknya gitu, terus tangannya tinggi. Pokoknya nggak suka lah Kawasaki Ninja series yang angka, kecuali Ninja ZX ya, Kawasaki yang seri ZX itu enggak. Nah, itu kenapa nggak CBR 2,5? Harganya masih tinggi. Bukannya gue nggak suka, harganya masih tinggi. Masih berapa waktu itu? Waktu itu CBR paling rendah sekitar 45-an. Harganya segitu, terus habis itu kan keluar CBR 150 juga yang mirip itu kan. Jadi keinginanku buat CBR 2,5 udah hilang lah. Kecuali satu yang livery Kabuki itu. Karena dia takut disamain sama si Iya. 150. Sering. Nah, makanya fix pakai 25 karena satu, dia keluarga Yamaha, spare part gampang, murah, terus juga nama besar Yamaha ya kan, dan desainnya sih. Kenapa desainnya? Ya keren aja, latih-latih. Padahal ini waktu itu kan pesaingnya Ninja yang FE Old itu. Iya. Iya. Jadi desainnya lumayan lah dan bagus. Meskipun kalau standarnya jelek, gua akui standarnya jelek. Dimodif baru bagus. Gak kayak CBR yang dari awal dealer udah ganteng. Ini kan perlu ekstra modif lagi buat jadi ganteng gitu. Nah, dari 1 ton itu udah apa aja nih yang nyebutin dari si Gabriela? Iya, modifnya sih gue simpel aja sih, lebih ke looks aja modifnya, kayak windshield double bubble, terus lampu smoke, wing. Ini suspensi udah gue downsize 4 cm. Ini bukan downsize dituruninnya, tapi dipotong fair. Tangannya Andriok, hand grip, domino, gas spontan, saplars, banyak lah. Knalpot SC, stop lamp 3-in-1, pokoknya perintilan kecil-kecil banyak lah. Jadi belum main di mesin lah ya ini? Belum, tapi rencana bakal up R3 full spec selama ini. Kalian teguhin aja nih cuy. Sama warna aja, ini kan biru, putih, biru kan, cuman gue bikin putih lah karena suratnya ya fun fact, ini suratnya putih biru. Jadi yang disebut pertama putih, makanya gue dominan putih. Sini biru-biru gitu. Dan ini pun bukan spotlight, ini body ganti, body ori. Yang belakang repaint. Sebelum kita lanjut nih, apa nih kelebihan dari ini motor? Kelebihan dan kekurangannya? Mulai dari kelebihannya dulu nih. Kelebihannya sih ya tadi kan spare part murah. Jadi murah cuy spare partnya. Iya murah, kayak kita compare aja ya, compare sama CBR 150 aja nih. CBR 150 bodi depan yang gini nih tuh 700 sampai 800 kalau nggak salah. Ini cuman 150 ori. Terus kayak ini aja kiri kanan 50.000, padahal ori Yamaha. Nah itu spare part murah, gampang daripada Honda. Ini sorry to say ya, bukan apa ya, sesuai fakta di lapangan ya. Jadi spare part lebih gampang, lebih murah. Terus lagi desainnya sih, desainnya untuk basic desainnya udah ganteng, cuman kan dari awal kelihatan tinggi nih yang bikin apa kelihatan lebih kayak sport touring gitu, makanya butuh ekstra effort buat bikin ini lebih ganteng. Terus lagi cukup lumayan irit untuk motor 2,5 2 silinder karena injeksi juga. Iya, dapat berapa tuh per 1 liter bensinnya? 1 liter rekor teririt 36, terboros 20 km per liter terboros, teririt 36 km per liter. Nah, jadi bisa kalian bandingkan sendiri nanti di motor kalian, termasuk irit atau boros tuh. Sebenarnya tergantung pemakaian juga sih. Kalau kalian gantung biar tinggi gitu, tergantung tangan juga. Iya. Jadi dari 3 kelebihan itu cuy, dari bodinya murah, spare partnya murah, bodinya yang keren, sama irit. Apalagi dari kekurangannya nih? Untuk kekurangannya sih mungkin ke build quality juga ya pengaruh, karena kan spare partnya murah tadi, jadi build quality-nya maybe nggak kurang lah ya. Terus kekurangannya lagi sama ya suspensi untuk Yamaha menurut gua kurang banget, nggak kayak Honda. Kenapa tuh? Suspensi ribonnya terlalu kuat, jadi untuk nikung itu apalagi kalian apalagi di setting empuk itu kayak limpung gitu,
Jadi ini gue bikin keras, ini gue pendekin biar lebih keras, jadi lebih stabil lah. Meskipun keras ya, tapi at least lebih stabil lah kalau dipakai kenceng gitu. Lebih aman lah ya. Ya lebih aman lah kalau di. Itulah kekurangannya. Jadi standar kurang lah standar. Jadi untuk jiwa-jiwa modif bagus. Ya. Nah, jadi ini motor masih standar sih. Pernah dapat top speed berapa pakai ini motor? Top speed itu 186. Kondisi gigi depan udah gue naikin satu mata. Gear depan gue naikin satu mata. Ini gear standar, rantai standar dari baru. Cuman gear depan ganti, gue naikin satu mata karena patah. Jadi sekalian gue naikin satu mata, gue ngejar top speed, dapatnya 186. Masuk kenceng nggak tuh buat 250 cc di kecepatan segitu? Kalau dibandingin CBR 2,5 gue pernah pakai punya temen gue, cuman belum gue sampai coba sampai maksimal lah ya. Menurut gue sih mirip-mirip aja sih kali ya, mirip-mirip aja. Cuman mungkin beda di top speed atau beda di, ya balik lagi ke settingannya. Kalau diklaim dari pabrik kan gitu kan 36 HP, CBR 41 kayak gitu. Tapi balik lagi ke tuningnya, balik lagi ke komposisi dari gearnya, balik lagi ke ya gitulah. Dan juga ini balik lagi ke jokinya. Ya Bener kan? jokinya, bobotnya, cara dia motornya. Karena kan ada orang yang startnya kopling langsung dilepas, ada yang di kopling setengah kayak gitulah. Balik lagi, ada yang ngopernya cepat, ada yang ngopernya lambat, ya gitu gitulah. Jadi kompleks untuk bahas kecepatan sebenarnya. Jadi kalau ini diklaim motor terpelan di kelasnya, ya nggak salah, karena itu kan standar, itu klaim aja, balik lagi komposisinya. Jadi ibarat kita menuju angka 10 itu 5 tambah 5, 7 tambah 3, misal 1 tambah 9 itu nggak salah. Jadi intinya 250 cc 2 silinder, balik lagi ke komposisi pabrikan masing-masing itu aja, balik lagi ke jokinya juga. Dari ini lanjutannya gimana nih project buat si Gabriela? Kedepannya sih untuk saat ini ya, karena kan manusia bisa berubah sewaktu-waktu, ya kan. Mengikuti tren. Iya, bisa jadi. Untuk saat ini mungkin gua pengen ke kosmetik dulu aja. Nanti kalau misal udah ada rezeki lebih, mungkin bisa up R3 full spec. Terus pokoknya bikin ini sampai mentok kanan. Nah, kalau di game tuh mentok kanan semua lah, gitulah. Nah, jadi setelah sejarah panjang sebelum pakai ini R25. Nah, jadi segini aja cuy video buat hari ini. Terima kasih buat Gabriela beserta ownernya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yoi.